Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Kebetulan kita mau jalan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita nih. Om, tolong dibahas lagi masalah limbung pada Terios atau ras SUV. Di video Om yang lalu sudah diakui limbung, tapi kurang detail membahasnya. Di RPM atau kecepatan berapa baru terasa limbungnya. Menurut Om, bagaimana cara mengatasi limbungnya? Apa ditambah fitur stabilizer pada kedua roda belakang? Saya sudah 13 tahun pakai Avanza GMT. Rencananya insya Allah tahun ini mau beli Terios atau ras. Jadi saya perlu info dan solusi mengatasi limbung itu. Oh iya, Avanza saya sudah ditambah fitur stabilizer pada roda belakang. Di kecepatan berapapun tikungan tajam, enjoy aja, stabil. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga yang sudah bertanya ya, Ian Sopyan. Ini kebenaran kita sekarang akan jalan ya, silaturahmi di momen lebaran ini. Untuk jalannya, medannya cukup jauh ya, sekitar 16 km. Nah, mungkin ini cukup lah untuk membahas limbung pada Terios. Nah, ini jalannya lurus, Jalan Nurdin Panji ini jalan yang baru. Jalan ini jalan pintas sebenarnya yang dibangun lebar ngarah ke bandara, akses umum. Jadi jalannya cukup bagus. Memang ada beberapa yang jelek. Nah, untuk limbung teman-teman ya, sebenarnya pada Avanza dan Terios jelas berbeda. Dimana Avanza itu kan seperti yang saya sering ucapkan itu merupakan MPV. Jadi untuk center of gravity-nya itu lebih bawah. Dia lebih stabil teman-teman dibandingkan dengan Terios yang memiliki ground clearance yang tinggi dengan roda yang tinggi sehingga dia lebih jangkung. Jadi untuk masalah limbung pastinya Terios dan ras itu lebih terasa limbung karena semakin tinggi kendaraan, angin yang berada di bawah pada saat dia berjalan itu semakin banyak atau semakin besar. Berbeda cerita dengan mobil-mobil yang dengan ground clearance rendah seperti sedan kayak gitu ya. Jadi dia lebih bagus untuk center of gravity-nya. Kalau mobil-mobil yang tinggi ya pasti yang tadi dengan ground clearance yang tinggi, angin berada di bawah kendaraan itu cukup banyak yang dimana bisa membuat mobil lebih goyang teman-teman ya, apalagi pada saat kecepatan tinggi. Sekarang ini kecepatannya 60 km per jam teman-teman ya. Memang tidak terasa limbungnya. Nah, tapi pada saat jalannya bergelombang, ini kan jalannya lurus aja dan memang jalannya agak sedikit bergelombang teman-teman. Coba kita mantapkan di 60 km per jam ini ya. Di depan itu beberapa jalan ini sebenarnya banyak lubang-lubang teman-teman. Nah, jadi Terios itu terasa banget bahwa limbungnya itu teman-teman. Nah, apalagi kita zigzag kayak gini ya. Nah, dia center of gravity-nya nggak sebaik dengan mobil-mobil MPV atau mobil-mobil sedan. Dia nah kayak gini nih, limbung. Lewat jalan yang bergelombang aja dia ngikut limbung. Tuh kayak ini. Nah, kalau misalnya ada pengukur limbung, dia ya memang terasa teman-teman, terlihat. Nah, ini coba saya naikkan kecepatan. Ini di depan itu agak sedikit menikung nih. Tuh. Body roll-nya cukup terasa nih, sini. Nih body rollnya cukup terasa teman-teman. Pada saat kita menikung dia sangat terasa body roll. Nah kayak gini jalannya bergelombang, dia juga ikut, badan kita juga ikut goyang teman-teman. Tapi itu tadi, mobil ini memang bukan disetting untuk di kecepatan tinggi. Mobil ini disetting untuk melibas jalan-jalan yang tidak rata. Emang jalannya itu jalan yang tidak rata teman-teman. Diperuntukkan untuk jalan yang tidak rata sehingga mobil ini kalau diajak ke kecepatan tinggi ya itu tadi terasa banget limbungnya. Karena angin banyak banget yang masuk ke bawah atau ke kolong mobil. Kayak gini aja dia ngelimbung buat badan kita goyang-goyang teman-teman. Ini kebenaran banget, saya tes di jalan yang bergelombang ini teman-teman. Memang agak sedikit ada naik turunnya ini jalan. Pas banget kalau mau ngetes limbungan Terios. Terus tenaganya juga teman-teman ya, pada saat nanjak kayak gini kita harus agak sedikit kick down teman-teman. Apalagi ini Matic ya. Dia kita kick down barulah dia sistem transmisinya membaca, ECU-nya membaca bahwa yang dibutuhkan itu gear rendah atau gigi yang lebih rendah. Kalau kita nggak kick down dan kita statis pada penekanan gas di kaki kita, di pedal gas juga agak lemot ngeresponnya teman-teman. Jadi memang mobil ini bukan untuk di kecepatan tinggi atau mobil untuk balap-balap teman-teman. Mobil ini biasanya untuk membawa terutama keluarga. Kalau keluarganya banyak, misalnya nih anaknya udah 4 atau anaknya 5, itu cocok banget. Terus juga mobil ini juga diperuntukkan untuk melibas jalan-jalan yang jelek, keriting kayak gitu ya, pegunungan, karena dia berpenggerak belakang. Kalau omnya selama ini pakai Avanza, mungkin Avanzanya seperti yang di depan ini ya. Ini ya. Nah, mungkin segenerasi dengan Xenia yang di depan ini.
kan sama aja tuh Avanza dan Xenia. Untuk center of gravity-nya dia nggak lebih limbung dibanding dengan Terios. Dia juga kan lebih rendah tuh. Jadi masih oke lah, nggak selimbung dengan mobil ini. Mobil gerobak lah yang banyak bilang. Memang mobil ini nih untuk kerja keras teman-teman sebenarnya mobil ini. Sasisnya juga sasis leather frame, dimana juga Fortuner dan Pajero Sport itu menggunakan sasis mirip-mirip seperti ini atau sasis tangga. Jalan di sini itu kan emang nggak rata, itu goyang teman-teman. Ada beberapa orang yang biasa pakai mobil yang nyaman nih, misal Xpander. Xpander itu LSUV ya, tapi kan dia basicnya itu sebenarnya MPV dari Xpander. Banyak yang bilang lebih nyaman ya, karena kan suspensi dan kaki-kakinya dibuat lebih soft kayak gitu. Sedangkan kalau Ras dan Terios itu dibuat lebih keras. Jadi dia untuk muatan banyak itu balik lagi teman-teman ya. Dia disetting keras, kenapa? Karena dia untuk muatan mobil kerja keras, ngangkut barang dan sebagainya. Jadi emang dibutuhkan itu suspensi yang keras, sama kayak Fortuner. Mungkin teman-teman kalau yang biasa pakai Fortuner itu ngerasa juga tuh, Fortuner itu sebenarnya teman-teman ya, dia itu keras juga. Nah beda dibandingkan dengan Xpander. Nah, Xpander itu kan atasnya itu Pajero Sport. Nah Pajero Sport itu juga disetting suspensinya lebih soft atau lebih lembut teman-teman, jadi lebih nyaman pada saat bantingannya, dia lebih lembut. Untuk limbungnya, nah limbungnya juga Pajero Sport teman-teman boleh coba. Kalau Pajero Sport saya waktu itu pernah coba, itu ya limbungnya mungkin lebih dari Ras Terios ya, karena kan dia lebih tinggi nih, lebih jangkung, bannya lebih besar. Terus untuk ground clearance-nya memang mirip-mirip lah ya, lebih tinggi sedikit. Dengan postur tubuh yang tinggi tersebut, pasti dia limbung juga teman-teman. Apalagi dia ditambah dengan suspensi yang soft. Jadi suspensi yang soft pada saat melewati jalan jelek itu lebih limbung lagi nih, lebih buat mobil goyang-goyang lagi teman-teman. Kalau ini kan keras, dia deg-deg kayak gitu, emang dia mengorbankan kenyamanan. Jadi emang bawa Terios, Ras, Fortuner itu nggak nyaman teman-teman. Kalau melewati jalan-jalan jelek, karena apa? Karena suspensinya keras. Pada saat melewati jalanan tersebut berbeda dengan Pajero Sport. Pajero Sport itu kalau melewati jalan jelek emang dia lebih nyaman teman-teman ya. Kalau Fortuner, Ras dan Terios itu memang sedikit keras dan mengorbankan kenyamanan. Tapi kalau misalnya Pajero Sport dia lebih empuk, lebih soft ketika melewati jalan-jalan yang rusak. Tapi limbungnya juga lebih limbung sebenarnya teman-teman ya, karena kan pada saat melewati jalan jelek dia suspensinya itu lebih memberikan rebound yang lebih banyak, pengembalian yang lebih banyak. Nah solusinya secara teori teman-teman, pemasangan stabilizer itu emang membantu untuk mobil-mobil yang limbung. Membantu karena apa? Stabilizer itu kan fungsinya untuk menstabilkan mobil pada saat berjalan. Nah jadi itu adalah fungsi dari stabilizer. Kalau misalnya membeli Ras dan Terios, kalau misalnya dipasang untuk stabilizer itu cukup berguna sebenarnya. Selain itu juga teman-teman ya, kalau misalnya pasang stabilizer itu kalau bisa diceperin sedikit ya, diturunin sedikit. Tapi ada lagi konsekuensinya teman-teman. Konsekuensinya apa? Suspensinya semakin keras karena kan reboundnya semakin dikit lagi nih, semakin memendek lagi. Jadi dia otomatis akan lebih sedikit untuk mengayunkan kendaraan tersebut pada saat di jalan. Ras dan Terios saja udah keras, pada saat standarnya apalagi misalnya mau diceperin ya. Tapi itu untuk kalau misalnya teman-teman mau mengurangi limbung pada Ras dan Terios. Jadi teman-teman ada positif dan negatifnya. Kalau misalnya kita mau menginginkan mobilnya nggak limbung, itu kita ceperin, tapi balik ke suspensinya yang lebih keras. Kalau teman-teman yang nggak biasa naik Ras dan Terios, sebenarnya itu emang ada ya orang-orang yang biasanya naik mobil nyaman. Tapi kalau kami ya, kami kan terbiasa naik mobil murah sebenarnya teman-teman. Kami terbiasa naik mobil murah seperti pertama itu Daihatsu Sigra, terus juga karena mobilnya manual, kami ganti lagi dengan Honda Brio, Matic. Itu kan mobil-mobil murah semua yang nggak mengutamakan kenyamanan ya. Kalau kami mengutamakan fungsi dari mobil tersebut. Nah, terus ada juga Ford Fiesta. Nah, memang Ford Fiesta itu kenyamanan, tapi karena dia murah, jadi kemarin kita beli. Tapi ya banyak PR. Kalau Ford Fiesta karena kan dia udah cukup berumur nih. Kenapa harganya murah? Dia itu sudah berumur dan juga after sale-nya kalau dulu tuh agak sedikit sulit ya. Tapi mobilnya nyaman teman-teman. Meskipun dia hatchback 5 pintu, dia tetap nyaman dibandingkan Brio ataupun Agya ataupun Jazz. Dia lebih nyaman teman-teman. Terus merasa banyak banget yang harus diperbaiki, banyak banget PR, kita ganti lagi ke Terios. Memang kalau secara nyaman teman-teman ya, mobil ini tangguh, nggak nyaman teman-teman. Tapi itu balik
balik lagi kita mengambil yang durabilitas dan juga fungsinya. Fungsinya mobil ini muatannya banyak, terus juga mau kemana-mana oke aja, mau jalan jelek, mau jalannya keriting. Jadi kita nggak khawatir pada saat naik turun atau juga melewati jalan jelek. Mobil ini kami anggap mobil yang berfungsi dengan baik, yang tidak mengkhawatirkan. Kalau mau keluar kota juga oke, dalam kota juga oke. Nah, sebenarnya dalam kota itu teman-teman ya, mobil ini terlalu over gimana ya, tinggi, besar, panjang. Kalau untuk harian sebenarnya mobil yang kecil aja teman-teman ya, untuk di dalam kota itu nggak perlu Rush dan Terios, cukup mobil-mobil hatchback aja. Kalau misalnya kita ada uang lebih lah ya untuk beli mobil dua, itu dalam kota bagusnya mobil hatchback saja yang 5 pintu, mobil kecil. Karena apa? Mobil yang lebih kecil itu, dimensi yang kecil itu juga teman-teman memudahkan kita dalam bermobilitas. Kalau mobil ini kan lebih enaknya sebenarnya keluar kota terus, ini bagusnya teman-teman ya untuk travel lah ya, lebih bagus lagi untuk mobil-mobil road trip. Nah, bagus juga nih mobil road trip. Tapi kalau temennya ini yang bertanya sebelumnya biasanya pakai Avanza, naik ke Rush atau Terios, itu biasanya memang lebih oke lah ya. Tapi jangan berharap lebih nyaman dibandingkan dengan Avanza, karena kalau untuk kenyamanannya masih tetap di Avanza ya, tapi untuk durabilitas dan juga untuk kemampuannya lebih oke di Rush dan Terios. Jadi itu teman-teman ya untuk solusinya. Kalau mau pakai stabilizer itu oke, bisa sih sebenarnya, bisa. Banyak juga yang pakai stabilizer untuk Rush dan Terios ini untuk mengurangi limbungnya. Nggak masalah, tapi ya itu tadi teman-teman ya, mobil ini memang fungsinya untuk mobil-mobil pekerja keras, bukan mobil untuk yang mengutamakan kenyamanan. Sekian videonya teman-teman ya, semoga bermanfaat dan menjawab dari pertanyaan dari Om yang sudah nanya tadi. Terima kasih yang sudah bertanya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan kita sharing, sama-sama kita sharing, kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.